Hai minasan, konnichiwa. Kali ini kita akan belajar Minna no Nihongo 1, bab 19. Di video kali ini kita akan belajar kata kerja bentuk ta, kata kerja bentuk ta koto ga arimasu, kata kerja 1 bentuk tari, kata kerja 2 bentuk tari shimasu, lalu yang terakhir ada narimasu. Yang pertama di sini ada perubahan kata kerja bentuk ta. Minasan sudah belajar kan ya kata kerja bentuk T. Nah ini hanya merubah huruf T menjadi huruf ta. Untuk perubahannya sama. Kita lihat kata kerja kelompok pertama. Di situ contohnya ada kaimasu. Nah kita menggunakan rumus yang ichiri te, biniminde, kite, gide, sisite. Nah ini T-nya dirubah ke ta menjadi ichiri ta, biniminda, kita, gida, sisita. Nah jadi kalau kaimasu I-nya berubah ke eta. Ya, masnya dihilangkan. Jadinya kaimasu menjadi kata. Kaimasu, kata. Selanjutnya ada machimasu, menunggu. Jadinya mata. Noborimasu, ini naik atau mendaki, menjadi nobotta. Selanjutnya ada asobimasu, bermain, menjadi asonda. Asonda. Yomimasu, membaca, menjadi yonda. Kakimasu, menulis, menjadi kaita. Isogimasu, terburu-buru, menjadi isoida. Nakushimasu, menghilangkan, menjadi nakushita. Nakushita. Hai, kita lihat untuk kata kerja kelompok 2. Di sini ada tabemasu, nemasu, abimasu, dan wasuremas contohnya. Nah ini tinggal masnya dihilangkan diganti dengan ta. Menjadi tabemasu menjadi tabeta. Nemasu menjadi neta. Abimasu menjadi abita. Wasuremas menjadi wasureta. Wasuremas ini lupa ya, wasuremas menjadi wasureta. Selanjutnya ada kata kerja kelompok 3. Kalau kata kerja kelompok 3 ini cuma ada shimasu sama kimasu. Yang pertama ada shimasu, ini berubahnya menjadi shita. Contohnya sentaku shimasu, mencuci pakaian, menjadi sentaku shita. Sentaku shita. Kimasu, datang, menjadi kita. Lalu contohnya lagi ada motekimasu, membawa datang, menjadi mote kita. Pola kalimat yang pertama yang menggunakan kata kerja bentuk ta yaitu ta koto ga arimasu. Artinya yaitu pernah, jadi menyebutkan pengalaman. Pernah atau tidak pernah. Nah kalau misalnya tidak pernah, ini negatifnya yang bagian belakang. Arimasu jadi arimaseng. Ta koto ga arimasu itu pernah, ta koto ga arimaseng itu belum pernah. Kita lihat untuk contoh kalimatnya. Yang pertama, Fujisan ni nobotta koto ga arimasu. Fujisan ni nobotta koto ga arimasu. Pernah mendaki gunung Fuji. Fujisan itu gunung Fuji yang ada di Jepang ya. Hai, nobotta ini dari noborimasu, mendaki. Jadinya nobotta, nobotta koto ga arimasu. Pernah mendaki. Hai, di sini untuk mendaki gunung partikel yang digunakan adalah partikel ni ya. Jadi Fujisan ni nobotta koto ga arimasu. Selanjutnya contoh yang kedua, restoran de sushi o tabeta koto ga arimasu. Restoran de sushi o tabeta koto ga arimasu. Pernah makan sushi di restoran, itu artinya. Hai, di sini ada kata kerja tabeta. Tabeta dari tabemas ya, dirubah ke bentuk ta-nya jadi tabeta. Karena kata kerja kelompok 2. Tabeta koto ga arimasu, pernah makan. Makan apa? Makan sushi ya. Jadi sushi o tabeta koto ga arimasu. Hai, selanjutnya contoh yang ketiga. Koko de nihongo o benkyou shita koto ga arimasu. Koko de nihongo o benkyou shita koto ga arimasu. Koko ini SMA ya. Jadi koko de di SMA. Nihongo benkyou shita koto ga arimasu, pernah belajar bahasa Jepang. Hai, di sini ada benkyou shita. Benkyou shita dari benkyou shimasu ya. Shimasnya kata kerja kelompok 3, jadinya benkyou shita. Benkyou shita koto ga arimasu, pernah belajar. Hai, selanjutnya yang terakhir, umani no ta koto ga arimaseng. Umani no ta koto ga arimaseng. Tidak pernah naik kuda atau belum pernah ya, maksudnya belum pernah naik kuda. Hai, di sini uma itu kuda. Nah untuk naik kuda partikel yang digunakan juga partikel ni. Jadi umani nota, nota dari norimas ya, naik, jadinya nota. Kata kerja kelompok 1. Nota koto ga arimaseng.
belum pernah naik. Selanjutnya ada pola kalimat kata kerja 1 bentuk ta ditambah ri, kata kerja 2 bentuk ta juga ditambah ri, lalu belakangnya ada simas. Ya, jadi bisa disebutkan ini nani-nani tari, simas. Belakangnya harus ada simas. Kalau non lampau, kalau lampau ini simasta. Artinya untuk menyebutkan kita melakukan sesuatu ya, melakukan apa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pola kalimat ini berbeda dengan pola kalimat yang sebelumnya sudah kita pelajari tentang nani-nani te. Ya, kalau misalnya nani-nani te itu menyebutkan kegiatan secara berturut-turut. Nah, kalau misalnya tari-tari simas ini menyebutkan kegiatan yang tidak berturut-turut. Jadi tidak memikirkan waktunya gitu. Atau juga bisa untuk menyebutkan beberapa contoh kegiatan yang kita lakukan pada hari itu. Ya, jadi cuma contohnya aja. Yang pertama, Nichiyobi wa jogging o shitari eiga o mitari shimasu. Artinya hari Minggu jogging dan menonton film. Jadi kita menyebutkan kegiatan waktu di hari Minggu, beberapa kegiatan saja dan tidak berurutan ya, bisa saja misalnya menonton dulu baru jogging gitu. Jadi pokoknya tidak memikirkan untuk waktunya. Atau misalnya kita hari Minggu itu banyak melakukan kegiatan tapi kita cuman menyebutkan contohnya saja. Cuman 2 saja. Jadinya Nichiyobi wa jogging o shitari eiga o mitari shimasu. Hari Minggu jogging dan menonton film. Contoh yang kedua, Senshu no doyobi wa tomodachi ni attari kaimono shitari shimashita. Hari Sabtu minggu kemarin bertemu teman dan berbelanja. Nah, di sini keterangan waktunya yaitu Senshu no doyobi bisa menggunakan partikel wa. Kenapa? Karena kita menyebutkan hari itu sebagai topik pembicaraannya. Ya, jadi sebagai topik pembicaraannya makanya pakai partikel wa. Senshu no doyobi wa tomodachi ni attari kaimono shitari shimashita. Nah, belakangnya shimashita karena lampau kan ya, jadinya shimashita. Di sini attari ya, ada tomodachi ni attari, ini dari aimas bertemu dengan teman, jadinya tomodachi ni attari kaimono shitari ya, kaimono shimasu, jadinya kaimono shitari, belakangnya jangan lupa pakai shimashita. Contoh yang ketiga, Yasumi no hi wa souji shitari sentaku shitari shimasu. Yasumi no hi wa souji shitari sentaku shitari shimasu. Hari libur beres-beres dan mencuci pakaian. Yasumi no hi itu hari libur ya. Yasumi no hi wa souji shitari souji shimasu. Jadinya souji shitari. Souji shitari sentaku shitari ini dari sentaku shimasu ya. Kata kerja kelompok 3 juga. Jadi sentaku shitari shimasu. Nah, di sini tidak lampau karena kita menyebutkan biasanya kalau hari libur itu ngapain ya, beres-beres dan mencuci pakaian. Hai, lalu contoh yang keempat, kino wa toshokan e ittari hana o kattari shimashita. Kino wa ya, kemarin, toshokan e ittari di sini dari ikimas, pergi. Hai, jadi toshokan e ittari pergi ke perpustakaan, hana o kattari di sini dari kaimas ya, kaimas jadi kattari. Hana o kattari membeli bunga. Hai, dan belakangnya jangan lupa pakai shimashita karena lampau ya. Hai, jadi kino wa toshokan e ittari hana o kattari shimashita. Pola kalimat yang terakhir kita menggunakan kata narimas. Narimas ini artinya menjadi. Sebelumnya, untuk di pola kalimat ini kita bisa menggunakan kata sifat dan kata benda. Kalau kata sifat i terakhirnya coret diganti ku, lalu narimas. Kata sifat na-nya coret diganti ni, narimas. Lalu kata benda jangan lupa ditambah ni, ya, kata benda ni narimas. Nah, kita langsung saja lihat contohnya. Yang pertama, samuku narimashita, menjadi dingin. Dari samui ya, samui dingin, i-nya coret diganti ku, jadinya samuku narimashita, menjadi dingin. Contoh yang kedua, genki ni narimashita, menjadi sehat. Genki ya,
Genki ini kata sifat na, jadinya genki ni narimashita menjadi sehat. Yang ketiga, ototo wa sega takaku narimashita. Ototo ini adik laki-laki ya, adik laki-laki. Sega takaku, takakunya dari takai. Sega takai itu tinggi. Sega takaku narimashita menjadi tinggi. Yang terakhir, kyo ni 15 sai ni narimashita. Kyo ni 15 sai ni narimashita. Hari ini menjadi 25 tahun. Maksudnya hari ini menjadi berumur 25 tahun ya. Nah, kenapa di sini semuanya pakai bentuk lampau? Karena di sini sudah terasa gitu ya. Misalnya yang nomor 1, samuku narimashita menjadi dingin, sudah terasa dinginnya. Jadi lampau. Genki ni narimashita menjadi sehat. Ini seseorang yang awalnya sakit misalnya lalu sudah menjadi sehat ya, jadinya pakai lampau. Dan adik juga, adik yang sebelumnya tidak tinggi, nah sekarang udah menjadi tinggi, makanya pakai lampau. Dan juga yang terakhir, hari ini sudah menjadi umur 25 tahun kan ya, jadinya harus lampau. Kalau misalnya narima saja bisa nggak? Bisa ya. Misalnya dalam kalimat, kalau kamu minum obat ini nanti akan jadi sehat. Nah, nanti kan ya, nanti akan jadi sehat, belum sudah menjadi sehat. Nah, itu bisa genki ni narimasu, akan menjadi sehat. Hai, untuk pola kalimat di bab 19 seperti ini. Jadi yang pertama itu ada ta koto ga arimasu yang menyebutkan pengalaman, lalu ada tari-tari simas yang menyebutkan kegiatan yang tidak dilakukan secara berturut-turut ya, jadi tidak memikirkan waktunya atau hanya menyebutkan beberapa contoh kegiatannya. Dan yang terakhir ada narimas yang artinya menjadi. Ja minasang, sampai ketemu di video selanjutnya.